Pardiana bin AM Atine telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Pikir-pikir dulu, diberi waktu 7 hari, apakah mau banding atau tetap terima ya. Kalau 7 hari lewat tidak menyatakan banding berarti dianggap menerima ya. Jadi terkait proses penahanan itu dilaksanakan hari ini, itu merupakan perintah dari isi amar putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mana memerintahkan kepada Pak Teddy untuk dilaksanakan penahanan di Rutan Kebonwaru. Jadi tadi pagi saya dampingi masuk ke Kebonwaru kurang lebih siang. Ya kecewa pasti ada ya, namanya manusiawi, tapi tetap aja harus bersyukur ya, udah mengerucut karena udah 3 tahun gak beres-beres gitu. Padahal kalau ikut aturan dari penyelidikan, ibaratnya dari Kapolri 12 tahun 2016, pasal 31 angka 2 itu harusnya 120 hari. Masalah penyelidikan udah beres. Ya kaget sih enggak ya, cuman ya gimana lagi, mungkin tadi ada beberapa hal yang kata Bu Ati sendiri pas dengar kawin siri. Padahal legalitas sudah jelas semua, ada suratnya, terus itu sah ya. Dari kepemilikan juga secara yuridis atau secara hukumnya itu udah jelas juga atas nama istri. Makanya ini saya lihat dari mana gitu keputusannya gitu. Cuman dibilangnya kalau emang punya Rizky Febian, kenapa secara fisik juga itu udah ada di almarhumah dari dulu. Keputusannya yang dari awal sampai akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan sih. Kuasa hukum sangat kecewa gitu kan. Karena apa? Karena ada beberapa memang fakta yang fakta yang terungkap di persidangan tidak dimasukkan dalam putusan tersebut. Ya, dalam analisa putusan tersebut. Salah satunya tadi terkait bahwa adanya pernikahan yang sah antara Pak Teddy dengan almarhum Lina. Saya dengar kalau tidak salah barusan dianggap hanya sebuah pernikahan siri. Pertama itu, kedua ada yang memang agak menurut saya keliru juga ya gitu kan. Karena dari awal itu Lina itu namanya Lina, bukan Lina Zubaidah. Tapi di dakwaan jaksa, Rentut dan barusan putusan hakim pun itu dianggap namanya Lina Zubaidah. Jadi kan saya berpikir seolah-olah ini bahwa pledoi kami itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Jadi mengacunya kepada dakwaan dan Rentut dari jaksa penuntut umum ya. Nah itu. Yang ketiga ini terkait bahwa Pak Teddy dulu memang pernah mengakui sempat meminta izin kepada Teh Putri, kepada Rizky untuk meminjam mobil. Tapi itu kan bukan berarti dia mengakui bahwa itu adalah milik Rizky Febian. Akan tetapi bahwa dia itu hanya sebatas etika karena itu adalah mobil milik almarhum. Jadi dia harus meminjam atau izin kepada ahli waris yang lain gitu kan. Nah, ini kan seolah-olah dia dengan cara dia meminjam, seolah-olah dia mengetahui atau mengakui bahwa itu adalah milik Rizky Febian. Iya, memang betul kami mengajukan banding kemarin di PN Bandung sudah terdaftar. Nanti kurang lebih 1 mingguan ya kami akan mengajukan memori banding yang mana ada keberatan-keberatan yang akan kami ajukan terkait isi dari pertimbangan hakim, yang salah satunya yaitu di fakta persidangan seolah-olah Pak Teddy itu adalah menikah siri dengan almarhum, tapi faktanya kan mereka itu nikah secara resmi terdaftar di KUA. Ya itu dia, ibunya udah meninggal, sekarang saya malah ada amanah buat membesarkan si Dede Bintang, malah diseret suruh ditahan. Makanya saya yang bingung masalah anak sih. Kalau saya sendiri nggak ada yang ditakutkan ya, mau dihukum mau di apa, selama saya bisa menyelesaikan yang berhubungan dengan almarhumah. Udah 3 tahun belum beres-beres, sekarang mungkin finalnya mau beres. Ya mudah-mudahan lah si Dede Bintang juga ada yang lebih sayang lagi kalau emang yang terpait atau gimana-gimananya gitu lah. Kalau saya melihat sih ada kesedihan dari raut wajah Pak Teddy. Kenapa bagaimanapun juga kan dia masih ada tanggungan ya, seorang anak yang masih kecil usia 3 tahun yang ketergantungan kepada bapaknya, yang mana kan anak itu kan sudah tidak mempunyai ibu kandung ya, ditinggalkan dari umur 1 bulan. Setelah pembacaan putusan, jadi anak itu Dede Bintang mengajak kepada Pak Teddy untuk ziarah kepada makam almarhum gitu kan. Itu saya lihat
inisiatif dari diri sendiri ya, anak tersebut udah bisa merasakan istilahnya kehilangan sosok ibu, apalagi dengan kejadian sekarang Pak Teddy dilakukan penahanan ya mungkin menjadi beban tersendiri kepada Pak Teddy karena Bintang itu ketergantungan kepada Pak Teddy. Ibu Haji ya, entahlah itu memang kerabatnya, saudaranya, saya kurang tahu. Yang pasti saat ini Pak Teddy lebih percaya anaknya untuk diurus oleh Ibu Haji tersebut. Kita kan dari awal udah bilang sebelum permasalahan ini dikuak ke media, sebelum permasalahan ini juga ngeblow up ya ke media, kita juga kan sama Putri sudah bilang bahwa kalau misalkan suatu saat nanti harus mengurus ya kita siap karena itu sebuah tanggung jawab sebagai kakak.